Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Gimana keadaannya pagi ini? Sehat semua kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan ya, apalagi masa pandemi sekarang ini ya. Ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Kepada Mbak Yuni untuk memimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sudah siap semua belajar anak-anak? Sudah, Bu. Siap, Dan Bu. sudah siap kan? Ada yang Ibu kirim melalui WA grup. Siap, Bu. Sudah. Ada LKPD. Siap semua? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ada yang masih ingat nggak apa yang materi yang kita pelajari yang minggu lalu? Boleh, Mbak Lilis, masih ingat apa tidak? Penawaran, Bu. Oh, betul. Ada yang tahu apa itu penawaran? Saya, Bu. Boleh. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tempat ataupun pada harga tertentu, Bu. Siapa yang menawarkan di situ? Pedagang, Bu. Ya, betul sekali. Ini materi kita berkaitan dengan penawaran tadi yang dilakukan oleh si pedagang tadi atau si produsen ya itu kegiatan di pasar, karena di situ dengan adanya penawaran dan adanya permintaan maka akan terjadi interaksi antara produsen dan konsumen atau pembeli dengan penjual. Itu akan membentuk harga kesepakatan. Yang itulah yang kita akan pelajari di sini, karena kita materi kita tentang keseimbangan harga di pasar ya. Diharapkan setelah mempelajari tentang keseimbangan pasar ini, kalian mengerti tentang bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya keseimbangan di pasar ya, yaitu bagaimana terjadinya bentuk keseimbangan harga antara si penjual dan si pembeli, dan diharapkan bermanfaat untuk kamu ke depannya bisa lebih sebagai konsumen lebih berpikir lebih dalam melakukan pembelian untuk lebih tidak bersikap konsumtif ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai Ibu akan menjelaskan tentang KD dan indikator dari materi kita pada hari ini. Ibu akan tampilkan slide-nya. Sudah muncul anak-anak? Baru proses, Bu. Sudah. Ada. Agak diperbesar, Bu. Diperbesar ya. Di situ KD-nya mendiskusikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Yang 4.4-nya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Indikatornya ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan. 2, menganalisis proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Yang keempat, menghitung harga dan jumlah dalam keadaan keseimbangan. Kemudian untuk yang 4.4.41 menyajikan hasil analisis masalah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Itulah KD dan KI-nya. Kemudian kita lanjut lagi, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga keseimbangan. Yang ketiga,
Peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan fungsi keseimbangan dalam perekonomian. Yang terakhir, peserta didik dapat menghitung harga keseimbangan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nampak anak-anak? Ada Bu, kelihatan ya. Kemudian ada lagi video. Dulu ya videonya. Setelah kalian mengamati gambar dan video di atas, coba siapa yang tahu apa yang ada di video dan gambar tadi? Siapa? Saya Bu. Ya, Mbak Nining, silakan. Saya Bu. Tentang pasar Ya, Mbak Nining, tradisional, Bu. silakan. Pasar tradisional, Bu. Iya, betul sekali. Iya, pasar tradisional. Ya, betul. Terima kasih, jawabannya benar sekali ya. Ada lagi yang ini apa namanya yang ditemukan di situ di pasar tadi, Mbak Yuni? Ya, silakan Mbak Lilis. Itu ada penjual dan pembeli melakukan transaksi, Bu, melakukan tawar-menawar, Bu. Waduh, betul sekali ya. Di situ ada transaksi antara si penjual dan pembeli. Dari proses tawar-menawar tadi, terjadilah kesepakatan harga antara si penjual dan si pembeli. Itulah proses terbentuknya harga keseimbangan di pasar tadi. Jadi ada ada pasar, ada penjual dan pembeli, kemudian melakukan interaksi atau tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Oke. Berikutnya Ibu, kita akan membahas tentang ini materi kita pada hari ini sudah kita mulai dari dulu pengertian dari harga keseimbangan, yaitu suatu tingkat harga yang pada tingkat harga tersebut jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Itulah harga keseimbangan. Jadi di sini proses terbentuknya harga keseimbangan yaitu adanya interaksi antara penjual dan si pembeli, yaitu dalam tawar-menawar barang, maka terjadilah harga keseimbangan di situ. Di sini ada beberapa faktor yang mengaruhi. Pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Tiga, ramalan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang terakhir, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Jadi itulah proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Kemudian kita lanjut ya, peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian.
Selain untuk mendapatkan kesepakatan harga yang disenangi oleh penjual ataupun pembeli dalam perekonomian yang lebih luas, maka peran dan fungsi dari terbentuknya harga keseimbangan ada 6. Yang pertama, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Yang kelima, membantu proses menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang keenam, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Ini yang cara menentukan harga keseimbangan ya, ada 3. Yang pertama, menggunakan tabel. Coba perhatikan tabel. Nampak tabel anak-anak? Ada Bu, kelihatan. Ada, Nah, di Bu. situ Ada. dengan menggunakan tabel, coba ya, pada saat harga berapa jumlah permintaannya sama dengan jumlah penawarannya. 16.000. Ada harga 16.000, Bu. 16.000 Betul ya, di situ itulah yang harga keseimbangan itu dengan menggunakan tabel ya. Jadi nampak di situ pada saat harga jeruk 18.000 jumlah permintaannya 100, sementara penawarannya 200. Kemudian harga jeruk turun 16.000 per kilonya. Jumlah permintaannya sama dengan jumlah penawarannya itu 150 kilogram. Jadi dengan tabel kita lihat dulu di mana jumlah permintaannya sama dengan penawaran jeruk tadi untuk harga yang sama itu dengan menggunakan tabel. Yang kedua, kita menggunakan grafik atau kurva. Nampak? Ya Bu, kelihatan. Ada. Nah, di situ Kelihatan Bu, tabel kelihatan. tadi Ibu buat ini kurvanya atau grafiknya. Di situ nampak E-nya, nampak kan? Titik keseimbangan. Berapa Iya, di Ya situ titik Bu, keseimbangannya? Berapa P-nya? 150. 50,16. 150 sama 16. 16.000. P-nya 16.000 ya, Q-nya Iya. 150. Situ 150 dengan menggunakan kilo. grafik. Itu yang cara yang kedua. Yang ketiga, kita pakai rumus dengan menggunakan persamaan matematis, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di mana QD-nya itu adalah jumlah barang yang diminta, QS-nya jumlah barang yang ditawarkan, PD harga barang yang diminta, dan PS harga barang yang ditawarkan. Ini ada contoh. Contoh untuk menentukan harga keseimbangan. Di situ ada fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya. Di sini kita disuruh menentukan berapa harga keseimbangan dan berapa jumlah keseimbangan dari persamaan tadi. Setelah ketemu berapa harga keseimbangan di jumlah keseimbangan, kita juga dapat menggambarkan kurva atau grafiknya. Nah, ini jadi nampak nih jumlahnya 50 dan harganya juga 50. Itulah materi kita untuk pada hari ini tentang harga keseimbangan di pasar ya. Jadi coba Ya, Bu. selanjutnya kita Ya Ibu. LKPD-nya bawa anak-anak. Di link Sudah ya Ibu. Bu. Ada, Bu. Ya, sudah di-download Bu. Ya. Download, Ya. Bu. Sudah. Jadi Ibu rasa untuk materi ini kalian paham semua ya? Paham Iya semua? Bu. Mulai dari Ya, pengertian Ibu. harga keseimbangan, kemudian proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan, peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian, dan cara menghitung harga keseimbangan. Ibu stop dulu yang ini. Ibu mau nunjukkan LKPD tugas kita hari ini. Coba ini tepuk tangan dulu. Kita kan dari tadi Ibu menjelaskan mungkin kaku semua ya. Tepuk tangan semua. Senyum. Tepuk tangan anak-anak. Semangat ya. Semangat ya. Ya Ibu, Ya semangat Bu. Ibu. Semangat Bu. Semangat. Terima kasih. Kita lanjut. Ibu ini ada, coba buka LKPD-nya anak-anak. Ibu share itu dulu ya.
Nampak? Nampak ini anak-anak? Proses, Masih Bu. loading, Bu. Masih loading, Bu. Bentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Sudah, Bu. nampak? Ada. Itu gambar apa yang kamu dapat lihat? Coba simak artikel itu di atas itu ada gambar apa? Orang jualan, Bu. Pasar. Pasar ya. Pasar. Jadi Penjual, Bu. Penjual. Ya betul. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa pada saat Hari Raya Idul Fitri, menjelang Hari Raya Idul Fitri itu kan banyak sekali permintaan atau keinginan dari si konsumen atau pembeli. Baik itu kebutuhan akan makan, minum, kemudian juga dari yang lainnya ya. Jadi ini ada artikel yang berkaitan dengan naiknya harga pada saat Lebaran atau menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Di sini ada tugas. Kamu kerjakan di LKPD-nya ya. Jadi setelah selesai nanti setiap satu orang mempresentasikannya. Jadi ada 4 soal, masing-masing mempresentasikannya satu-satu. Ya, Udah Ibu. Ibu kasih Siap. waktu 5 menit ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya. Gimana? Sudah selesai anak-anak tugasnya tadi? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah selesai, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau sudah, masing-masing mempresentasikannya dulu. Siapa yang duluan? Saya, Bu. Nah, boleh Mbak Lilis. Silakan Mbak Lilis. Apa hasilnya? Tadi langsung Untuk yang tadi kan soalnya uraikan secara singkat permasalahan apa yang ditemukan dalam artikel. Apa masalah di situ? Di bulan Ramadan, Bu, kebutuhan hidup itu semakin meningkat, terutama pada kebutuhan pokok, makanan, dan minuman juga, Bu. Itu, Bu. Betul sekali. Itu untuk yang pertama. Yang kedua. Yang kedua siapa yang mempresentasikannya? Mbak Saya, Nining. Bu. Ya, Ya. ini pertanyaannya bagaimana dampak dari masalah tersebut yang di artikel tadi? Kebutuhannya meningkat, bagaimana Di situ, Bu. dampaknya? Iya, masalahnya terjadi kenaikan harga, Bu, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bu, seperti fenomena tahunan yang terjadi di Indonesia. Jadi, setiap mau Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok, terutama kebutuhan umat Islam, meningkat, Bu, harganya. Gimana anak-anak jawaban Mbak Nining tadi? Benar, Bu. Ada mau menambahkan atau ini? Sama, Bu. Seperti itu, Bu. Sama ya, seperti kita ketahui pada saat Lebaran itu pasti ya kebutuhan kita meningkat. Mau tidak mau ya memang sudah tradisi, apalagi kita di Indonesia ini banyak sekali mulai dari kue Lebaran, makanan, pakaian semuanya meningkat. Peningkatannya lebih dari 20% dari hari-hari biasanya. Itu yang dampaknya ya kalau permintaannya meningkat, otomatis harga dari barang tersebut meningkat. Makanya pada menjelang Lebaran itu banyak harga-harga pada naik. Itu ya. Yang ketiga, siapa yang ini mempresentasikan? Saya, Bu. Mbak Dewi, tadi kan pertanyaannya apa penyebab dari masalah yang kamu temukan dalam artikel tersebut? Apa penyebab dari kenaikan harga tadi? Karena meningkatnya kebutuhan akan makanan dan minuman, Bu, yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pasokan yang tersedia untuk diperdagangkan kepada masyarakat, Bu. Gimana anak-anak jawaban dari Mbak Dewi tadi? Sama, Ya, Bu. Ibu. Sama, Bu. Ya, Ya, Bu. betul ya. Ya, kalau misalnya jumlah permintaannya banyak, sementara yang jual sedikit, itulah yang menyebabkan dia terjadinya kenaikan harga. Kemudian yang terakhir ya, Saya, giliran Mbak Ibu. Yuni ya. Saya. Mengatasi permasalahan tersebut. Ya, cara mengatasi untuk permasalahan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang dibutuhkan oleh konsumen seperti yang terdapat pada artikel bahwa pedagang makanan menjelang berbuka puasa bertaburan di mana-mana.
Pedagang minuman menghiasi trotoar jalanan. Jalanan yang biasanya sepi akan pedagang seketika berubah seperti menjadi bazar makanan dan minuman, Ibu. Itu pendapat saya. Gimana yang lain? Gimana jawaban dari Mbak Yuni tadi gimana? Ada yang mau nambahkan? Atau, Sama Bu, seneng ya, kalau bulan sama puasa ya. banyak pedagang ya Terus Bu, lagi. banyak Ya, jajanan. betul. Ya banyak jajanan, apalagi di ini ya pasar beduk itu banyak sekali makanan yang dijual untuk berbuka puasa. Itu ada juga dampaknya terhadap si produsen tadi pada saat menjelang Lebaran itu mungkin mereka meraup keuntungan yang lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Jadi itulah yang dari artikel tadi. Jawabannya sudah bagus semua. Nanti untuk nilainya dapat dilihat di grup WA. Sudah Ibu koreksi itu LKPD-nya. Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa ada yang mau Enggak ditanyakan? Bu, enggak, udah. Bu, belum Bu. Ya. Kalau tidak ada, Ibu materi hari ini semuanya sudah paham. Jadi dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai konsumen kita tahu bagaimana proses jual beli tadi. Kalau di mall kita langsung harganya langsung ada. Tapi kalau di misalnya pasar tadi butuh tawar menawar. Kalau kamu misalnya tidak bisa nawar, otomatis si penjual tadi harganya dinaikkan. Jadi kan yang rugi konsumen. Jadi kita harus pintar itu. Jadi ini bermanfaat untuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Ya Bu. Ya, Bu. Coba ini kita sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tentang hari ini tentang keseimbangan pasar? Bu, saya. Ayo Mbak Lilis, coba Mbak Lilis. Dari yang pertama tadi yaitu permasalahan harga keseimbangan, Bu. Harga keseimbangan itu suatu tingkat harga yang pada tingkat harga tersebut jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang nanti diminta, Bu. Kemudian yang kedua, proses terbentuknya harga keseimbangan. Proses terbentuknya ini karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, Bu. Kemudian yang ketiga faktor-faktornya Bu, yang faktor-faktornya itu ada 5 tadi, permintaan yang terhadap barang yang bertambah, tinggi rendahnya biaya produksinya Bu, kemudian pandangan akan masa depan, kemudian produsen yang mengetahui selera konsumen, ada penawaran terhadap barang dan jasa yang bertambah tetapi daya beli konsumen tetap atau bahkan berkurang. Kemudian yang keempat itu ada peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Ada A, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat, kemudian memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi, kemudian membantu penjual menentukan penawaran, ada yang menentukan pembagian hasil produksi, ada yang menentukan teknologi untuk menghasilkan suatu produk, Bu. Terakhir, kalau tidak keliru cara penghitungan ya Bu ya. Iya betul, yang terakhir Iya, cara menghitungnya. ada tabel tadi, terus ada kurva, satu lagi ada secara penghitungan matematika Bu atau matematis Bu. Mohon maaf kalau salah ya Bu. Ya terima kasih ya jawabannya Mbak Lilis. Coba ada yang lain mau nambahkan atau sama jawabannya? Sama, Bu. Sama Bu. Sama ya. Ibu, jadi Ibu sangat berterima kasih dan sangat senang sekali pembelajaran hari ini. Semuanya aktif ya, ya anak-anak ya. Jadi semangat terus, jangan lupa semangat terus. Semangat Ya, Bu. belajar walaupun kita belajarnya secara virtual. Tetap jaga kesehatan, anak-anak jangan lupa itu. Sekali lagi Ibu ingatkan jangan lupa jaga kesehatan. Bu Supitri juga. Iya, terima kasih. Walaupun harus keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Selanjutnya kita untuk pertemuan berikutnya tentang pasar dalam perekonomian, kan modulnya sudah Ibu kirim via WA grup. Dibaca-baca anak-anak ya untuk tentang materi yang minggu depannya. Tentang apa tadi?
materi untuk minggu depan? Pasar, Bu. Pasar, Bu. Pasar dalam Di perekonomian modul yang ya, Bu. dipelajari, jangan lupa. Ya. Jadi tadi ada juga untuk ini di modul yang Ibu kirim tentang harga keseimbangan pasar, di situ ada tes sumatifnya, dikerjakan juga nanti kalau sudah kirim via WA group anak-anak. Ya. Baik, Bu. Ada yang mau tanya? Baik, Bu. Yang berkaitan dengan tugas tadi. Ada yang mau tanyakan? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Nanti dikirim, Bu, segera. Ya, Ibu tunggu ya. Iya, Sudah. Bu. Kita sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa belajar. Ya, Ibu. Jadi, oh ya Allah.